Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas ibadah haji berasal dari ritual Hindu. Muslim menyatakan bahwa ibadah haji diperintahkan oleh Allah, dan ketentuan ini didasarkan pada surat Al-Imran ayat 97. Surat Al-Imran 97 menyebutkan di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ibadah haji juga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang menyebutkan ada 5 rukun Islam. Hadis tersebut menyebutkan agama Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Pertama, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, melaksanakan haji. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi ditulis sekitar 200 tahun setelah kematian Muhammad. Sekarang akan dijelaskan apakah ibadah haji berasal dari perintah Allah. Ibadah haji sudah dilakukan oleh orang-orang Bani Quraish yang dianggap hidup zaman jahiliyah sebelum Muhammad memperkenalkan Islam di tanah Arab. Ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraish dinamakan Pitru Paksa dalam agama Hindu. Pitru Paksa atau Pitri Paksa artinya 2 minggu mengenang para leluhur. Leluhur yang dimaksud oleh orang-orang Bani Quraish adalah Aswatama, yang merupakan cikal bakal atau kawitan keberadaan orang-orang Bani Quraish di Mekah. Dengan demikian, Pitru Paksa adalah mengenang leluhur dari pihak laki-laki atau dari pihak ayah. Pitru Paksa adalah ritual ibadah peringatan kematian atas meninggalnya leluhur Bani Quraish yang paling dihormati dan paling disegani. Pada saat itu, orang-orang Bani Quraish mengenang kematian Aswatama dengan cara membuat patung yang berasal dari batu hitam meteor yang dinamakan Hajar Aswad. Hajar artinya guru dan Aswad
yang dimaksud adalah Aswatama. Hajar Aswatama artinya guru Aswatama. Aswatama memang seorang guru atau pendeta yang beragama Hindu, pemuja dewa Siwa. Maka untuk menghormati dan mengenang Aswatama didirikan lingga yoni di Ka'bah. Aswatama sendiri dianggap reinkarnasi dewa Siwa oleh keturunannya orang-orang Bani Quraish atau Bani Kurawa. Dewa Siwa oleh masyarakat di Mekah sebagai dewa bulan atau Hubal. 7 hari setelah kematian Aswatama, maka para keturunannya melakukan ritual Pitru Paksa. Ritual Pitru Paksa dilakukan selama 2 minggu, dimulai setelah bulan penuh atau bulan Purnama Sidi, yakni pada bulan Bhadrapada. Karena orang-orang Bani Quraish merupakan pemeluk agama Hindu, maka mereka menggunakan kalender bulan atau kalender lunar. Ibadah atau ritual diperuntukkan untuk mengenang, berkabung, dan menghormati leluhur yang sudah meninggal dunia. Orang-orang Bani Quraish melakukan pantang dan puasa. Pada saat Pitru Paksa, orang-orang Hindu juga mempersembahkan makanan. Makanan ini dipersembahkan kepada jiwa-jiwa orang yang meninggal dunia. Jiwa-jiwa yang sudah meninggal dunia diharapkan mencapai moksa atau kesempurnaan. Mereka diberikan nasi pindaan, yakni nasi putih dengan biji wijen hitam. Makanan ini diberikan kepada burung gagak. Jika burung gagak menerima makanan tersebut, maka menandakan orang-orang yang meninggal dunia merasa senang. Sebaliknya, jika burung-burung gagak menolak makanan itu, menunjukkan arwah orang yang meninggal dunia tersebut merasa tidak senang. Dalam Islam, kemudian digantikan dengan mempersembahkan atau menyembelih binatang kurban. Mengelilingi batu hitam meteor Hajar Aswad selama 7 kali dengan tujuan supaya Aswatama dan para leluhur mencapai moksa atau tidak lagi mengalami kelahiran, kehidupan, dan kematian. Manusia yang mencapai moksa atau kesempurnaan, maka ia akan bersatu dengan Tuhan dalam cahaya keabadian. Selama Pitru Paksa, orang-orang dilarang memotong jenggot dan rambutnya karena mereka sedang menjalani masa perkabungan dan penebusan dosa. Larangan tersebut baru berakhir setelah ritual Pitru Paksa selesai. Larangan-larangan selama Pitru Paksa antara lain tidak membeli pakaian dan perhiasan yang baru, tidak membeli emas-emasan dan barang-barang berharga yang baru, tidak melakukan pembelian rumah dan kendaraan yang baru, dan hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, konsumsi makanan yang meningkatkan gairah seks, menghasilkan panas dan aroma kuat seperti bawang merah, bawang putih, dan daging juga dihindarkan. Dan aktivitas hubungan seks pada masa Pitru Paksa tidak boleh dilakukan. Ritual sembahyang atau doa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraish, yakni memutari batu hitam meteor Hajar Aswad
dalam rangka menghormati leluhur mereka dilakukan dengan cara yang khidmat. Tujuan ritual ibadah ini adalah membersihkan orang-orang yang hidup dari pitru dosa atau dosa yang diakibatkan oleh kesalahan yang diperbuat para leluhur atau dosa kutukan dari leluhur. Jiwa-jiwa yang sudah mati didoakan supaya mereka atau para leluhur terbebas dari siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian. Karena orang-orang Bani Quraish percaya pada reinkarnasi dan jiwa akan didaur ulang dalam hukum cakrawala menggilingan. Cakrawala menggilingan artinya orang yang meninggal akan mengalami siklus kehidupan, yakni kelahiran, hidup, dan kematian dalam putaran waktu. Manusia yang mati, jiwanya akan tetap hidup dan akan terlahir kembali dengan menempati tubuh atau raga atau wadah yang berbeda. Namun, kecenderungan jiwa manusia akan sama dari kehidupan satu ke kehidupan berikutnya. Pitru Paksa dimulai pada hari bulan purnama penuh atau purnama Sidhi dalam bulan Aswin, Krishna Paksa sesuai dengan kalender Purnima, dan Bhadrapada sesuai dengan kalender Amavasyan. Pitru Paksa dimulai sejak bulan purnama penuh, dan ini menandai awal waktu memudarnya lingkaran bulan. Ini berlangsung sekitar 15 hari sampai memudar. Ritualnya disebut tarpan atau tarpanam dan srada yang dilakukan untuk menghormati kerabat atau leluhur yang sudah meninggal dunia. Orang-orang Hindu di Mekah juga sangat menghormati pemimpin yang meninggal dunia. Ritual mencukur rambut kepala dilakukan setelah kematian anggota keluarga tertua yang meninggal dunia, disebut mundan. Hal ini dilakukan pada masa berkabung. Tujuannya untuk memurnikan diri, menghilangkan ego sebagai simbol perkabungan, melepaskan rasa acuh, dan menyatakan siap bertanggung jawab pada keluarga besar. Ritual ini menjadi energi positif untuk memulai hidup baru dan sebagai tanda penghormatan kepada pemimpin atau tetua yang meninggal dunia. Memutari Ka'bah atau melakukan pradaksina sebanyak 7 kali untuk menghormati Aswatama selaku leluhur Bani Quraish. Pada awalnya, orang-orang Bani Quraish bersembahyang supaya Aswatama mencapai moksa atau kesempurnaan. Hal ini untuk melenyapkan karma buruk serta memperoleh keberuntungan yang tidak terbatas. Aswatama selama perang Bharatayuda melakukan banyak kejahatan atau dosa, di antaranya melakukan teror dan pembunuhan massal kepada keluarga Pandawa dengan cara licik, culas, brutal, dan biadab. Ritual mengelilingi Ka'bah atau berpradaksina kepada Hajar Aswad ini dalam bahasa Sanskerta disebut Garafa. Lalu orang-orang Bani Quraish dan Muslim menyebutnya sebagai tawaf. Garafa atau tawaf dilakukan dengan memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Praktek penghormatan dilakukan dengan sikap merangkapkan kedua tangan di depan dada atau anjali, bersujud penuh atau namakara, dan mengelilingi objek atau benda yang dihormati dengan pola searah jarum jam atau pradaksina atau padakina. Dalam ritual kematian tersebut, orang-orang Hindu menggunakan kain putih
yang dalam bahasa Sanskerta disebut wastra. Sementara orang-orang Bani Quraish dan orang-orang Muslim kemudian menyebutnya sebagai kain ihram. Karena Muhammad ingin melakukan perlawanan atau antitesis ajaran Hindu, maka memutari Ka'bah dilakukan dengan cara berlawanan dengan arah jarum jam. Namun, memakai kain putih yang tidak dijahit tetap dipertahankan sampai sekarang oleh para jemaah ibadah haji. Muslim mengklaim bahwa ibadah haji didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam ajaran Islam, yakni oleh Ibrahim. Ritual tawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Ibrahim. Ritual sa'i, yakni berlari antara bukit Safa dan Marwah di daerah bukit sekitar Ka'bah di Mekah, didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua Ibrahim ketika mencari susu untuk anaknya Ismail. Sementara wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya Adam dan istrinya Siti Hawa di muka bumi. Muhammad membuat cerita atau narasi bahwa haji adalah perintah Allah kepada Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Hagar dan anaknya Ismail sendirian di padang pasir Mekah dengan sedikit makanan dan air. Untuk mencari air, Hagar dengan putus asa berlari 7 kali di antara dua bukit Safa dan Marwah, tetapi tidak menemukan sumber air satupun. Kembali dalam keputusasaan ke Ismail, ia melihat bayi itu menggaruk tanah dengan kakinya dan keluar air mancur di bawahnya. Ritual Hindu mengelilingi Ka'bah sejak zaman Bani Quraish dicomot oleh Muhammad dengan penyesuaian pemahamannya sesuai dengan ajarannya, yakni ajaran Islam. Lalu, untuk menghilangkan jejak sejarah, maka dibuat narasi atau cerita bahwa ibadah haji sudah ada sejak zaman Ibrahim atau Abraham. Padahal Ibrahim atau Abraham, Ismail, dan Hagar tidak pernah hidup di Mekah, apalagi membangun Ka'bah. Ibrahim sama dengan Abraham yang menjadi leluhur atau bapak bagi bangsa Israel. Tidak ada satu catatan pun dalam kitab Taurat, dalam agama Yahudi atau Judaisme, dan tidak ada satupun bukti sejarah yang menyebutkan Ibrahim atau Abraham pernah hidup di Mekah, apalagi jasadnya dikuburkan di Mekah, tanah Arab. Cerita Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di Mekah baru muncul setelah Muhammad memperkenalkan ajaran yang diklaim sebagai ajaran penyempurna. Persamaan dan perbedaan Bani Quraish dan Muslim dalam menjalankan ibadah haji. Pertama, ibadah Pitru Paksa dan ibadah haji sama-sama menggunakan perhitungan kalender bulan. Kalender Hijriah
termasuk kalender bulan. 2. Perhitungan melakukan pitru paksa dan ibadah haji atau wukuf sama-sama berdasarkan perhitungan kalender bulan, yakni tepat setelah matahari tergelincir hingga terbitnya fajar. 3. Baik Bani Quraish dan Muslim sama-sama memakai kain putih yang tidak dijahit. Muslim menyebutnya sebagai ihra, sedangkan Hindu menyebutnya sebagai wastra. 4. Bani Quraish melakukan pemotongan kuku, kumis, bulu ketiak, bulu rambut dilakukan setelah pitru paksa. Sedangkan Muslim melakukan hal tersebut setelah selesai melaksanakan wukuf, tawaf, dan sa'i. Adapun larangan selama pitru paksa dalam Hindu yang dilakukan oleh Bani Quraish untuk menghormati kematian Aswatama dan larangan jemaat haji saat ihram tetaplah sama. Larangan-larangan tersebut antara lain: pertama, dilarang melakukan hubungan suami istri atau segala perbuatan yang mengundang syahwat. 2. Dilarang melakukan perbuatan maksiat atau tercela atau melakukan hubungan seks. 3. Bertengkar atau berdebat, mencaci maki, berguncing, dan memfitnah dengan orang lain. 4. Memakai pakaian berjahit dan penutup kepala dilarang bagi laki-laki. 5. Memakai kaos kaki dan sepatu yang menutup mata kaki dilarang bagi laki-laki. 6. Menutup wajah dan mengurai rambut dilarang bagi perempuan. 7. Dilarang menikah, jadi wali nikah, atau melakukan akad nikah. 8. Dilarang memotong kuku. 9. Dilarang mencukur atau mencabut bulu rambut. 10. Dilarang memakai wewangian pakaian atau menggunakan parfum. 11. Dilarang memakan daging dari hasil hewan berburu. 12. Dilarang membunuh hewan. Kenapa larangan-larangan itu diberikan? Karena mereka sedang dalam suasana perkabungan atau menjalani ritual kematian. Demikianlah penjelasan ibadah haji yang merupakan ritual Hindu yang dicomot oleh agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.